masuk kota Palu, Parigi Motong, Toli-Toli, kota Palu, itu adalah Kabupaten Donggala. Selembar kain itu adalah sebulan. Ya. Ini yang bikin mahal dan nilainya itu Selain kapal Belanda, ketika Perry ini menyerang ada 4 kapal yang hancur dan kemudian diabadikan sama jalan. ya, Itu betul gimana sekali. ceritanya? Ya, ya, Empat ya. kapal dalam peristiwa Perry di Perusta yang kemudian dijadikan nama jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Tabe bertemu kembali di channel YouTube Sumardiansyah Perdana Kusuma Superku. Pada kesempatan kali ini kita berada di daerah Donggala, Kota Pusaka dari Sulawesi Tengah. Di area Bioskop Muara, satu tempat bersejarah yang memiliki nilai historis sangat tinggi. Karena itu tidak mengherankan akan ada suasana kebatinan yang muncul karena kita langsung live diskusi di tengah situs sejarah yaitu Bioskop Muara. Kali ini kita bersama salah seorang pegiat budaya. Beliau adalah seorang aktivis yang berjuang untuk agar sejarah di Donggala itu bisa dikenal oleh masyarakat. Berjuang bukan hanya melalui cerita-cerita dalam bentuk lisan, tapi juga ada banyak tulisan yang dihasilkan. Kita bersama Pak Jamrin. Assalamualaikum Pak Jamrin. Waalaikumsalam. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan kita ini memiliki tagline, mendidik, mencerahkan, dan mengangkat indeks kecerdasan bangsa. Dan kami percaya sejarah kebudayaan merupakan satu alat yang harus dimiliki, yang harus dikuasai oleh orang banyak dalam rangka mendidik, mencerdaskan, dan juga mengangkat indeks kecerdasan bangsa. Pak Jamrin, hari ini kita berada di Donggala ya? Di Donggala. Donggala. Pak Jamrin adalah seorang pegiat budaya. Sejak kapan bergerak di bidang kebudayaan? Dan ngomong-ngomong latar belakang ilmunya apa? Iya, jadi begini, saya mencintai budaya khususnya Donggala, dalam hal ini sejarah itu sejak dari SMK. Dulu namanya SMEA. SMEA. Sehingga ketika kuliah, walaupun saya di jurusan sosiologi, tetapi justru konsentrasi saya itu mengurus masalah budaya. Budaya. Berarti rasa cinta terhadap sejarah, terhadap kebudayaan muncul sejak masa SMEA. Iya, masih SMEA. Sejak masih Yang SMEA. sekarang jadi SMK Banawa. Dulu SMEA Donggala. Mengapa waktu kuliah tidak langsung memilih jurusan sejarah atau antropologi? Mengapa akhirnya mengambil sosiologi? Nah, kebetulan waktu itu yang namanya antropologi itu belum ada di Universitas Tadulako. Yang ada kebetulan saya masuk sosiologi itu karena bebas tes. Itu memang menjadi pilihan utama. Dan ada 3 pilihan, tetapi justru yang lulus dinyatakan itu adalah sosiologi. Saya mengamini saja. Mengamini saja ya, dan akhirnya lulus dengan gelar sarjana sosiologi ya. Iya. Sosiologi murni ya, bukan pendidikan sosiologi. Bukan, sosiologi murni. Sosiologi murni berarti esos. Esos. Pak Jamrin, kita berada di sebuah kota pusaka, kota tua Donggala, yang mana dulu ibu kota Sulawesi Tengah itu pusatnya di Donggala. Donggala sendiri itu apa makna kata Donggala itu? Iya, menarik bahwa secara kultural masyarakat Keli itu memberi nama sebuah kota dengan toponim itu berdasarkan konteks kondisi ini. Kebetulan dulu di sepanjang pantai ini banyak yang namanya pohon Donggala. Oh, Donggala itu pohon ya? Nama pohon Donggala. namanya pohon Donggala. Itu ada ceritanya. Ketika kapal-kapal asing datang berlabuh, dia menanyakan itu pohon apa? Dia bilang, oh pohon Donggala. Sehingga diberikanlah nama kotanya Donggala. Itu versi pertama. Versi kedua ada yang mengatakan bahwa itu dari kata Don Golo, seorang kapten kapal Portugis yang memberi nama itu. Artinya nama orang kapten kapal Asia yang pertama. Itu, tetapi yang lebih kuat itu adalah nama jenis pohon. Pohon. Iya. Pohon itu masih bisa kita temukan Iya, sekarang, masih pohon bisa. Donggala itu. Ini banyak tumbuh di tengah kota Donggala yang kalau orang Donggala itu sangat mengenal, ada namanya Taman Kota. Di situ ada pohon Ada Donggala. pohon Donggala. Iya, termasuk di puskesmas. Tadi bicara laut, kita juga ada satu area yang disebut Pelabuhan Tua ya. Iya. Di sana ada sebuah gudang kopra yang masih tersimpan jejaknya, ada sekitar 3 gudang kopra. Kemarin kita dapat cerita ada kaitannya dengan PRRI Permesta.
Iya, Bisa sangat. diceritakan apa kaitan antara Pelabuhan Tua, Gudang Kopra dengan PRRI Permesta? Iya, jadi definisi pelabuhan kalau di Donggala sebetulnya sepanjang pantai kota ini adalah pelabuhan pada masa kolonial Hindia Belanda. Nah, kebetulan kita ini yang di belakang ini adalah juga pelabuhan tua, termasuk yang PKKD, Pusat Koperasi Kopra Daerah. Tetapi secara historis di pemerintahan Belanda itu mengatakan Koprafon, artinya Yayasan Kopra. Tetapi ketika sudah dinasionalisasi oleh pemerintah Republik setelah kemerdekaan menjadi PKKD. PKKD. Nah, tahun 1958 Permesta, pasukan Permesta itu membombardir karena prinsipnya itu salah satu latar belakang terjadinya pemberontakan Permesta itu adalah ketidakadilan keseimbangan pembagi hasil kopra antara daerah dan pusat. Jadi pasukan Permesta harus melumpuhkan gudang kopra selain pelabuhan Donggala, sepanjang pelabuhan Donggala itu dilumpuhkan oleh Permesta. Apa makna strategis Pelabuhan Donggala sampai menjadi sasaran utama dari PRRI Permesta? Mengapa tidak gudang yang lain? Mengapa harus gudang kopra di Donggala? Iya, karena pusat atau inti perdagangan yang terbesar di Sulawesi Tengah yang namanya Abdelimit dan Celebes itu adalah kopra. Kopra itu pada zamannya itu merupakan komoditi yang dapat dikatakan emas, yang memiliki yang utama yang diekspor ke berbagai negara dan juga ke kota-kota besar yang ada di Jawa. Artinya melumpuhkan gudang kopra sama halnya melumpuhkan perekonomian Sulawesi Tengah, bukan hanya Donggala tetapi Sulawesi Tengah, karena itu merupakan intinya perekonomian Sulawesi Tengah. Dan didapatkan informasi Pelabuhan Kota Tua di Donggala itu akan dihidupkan kembali ya, sebagai pelabuhan di era modern yang menopang IKN, ibu kota negara. Betul. Dari poros Balikpapan itu bagaimana pandangan Pak Jamrin? Ya, itu merupakan suatu langkah baru bahwa ketika zaman dahulu memang secara historis kalau Pak Jokowi mengatakan perlu dibangun yang namanya tol laut. Sebetulnya orang Donggala itu sejak zaman Hindia Belanda bahkan sebelumnya itu sudah mengenal yang namanya tol laut. Cuma istilahnya yang berbeda dengan kekinian. Karena bukan hanya mengangkut komoditi, tetapi orang berangkat naik haji sekalipun satu Sulawesi Tengah ini itu berangkatnya dari Pelabuhan Donggala. Dari Donggala. Dari Donggala. Itu semacam embarkasi lokal. Itu dari Donggala. Nah, ini kenapa saya katakan pelabuhan itu sangat strategis, karena dia ibarat gerbang. Orang datang dan pergi se Sulawesi Tengah itu adalah di Pelabuhan Donggala. Karena Donggala ini pada zamannya itu bukan hanya memiliki fasilitas yang cukup lengkap pada zamannya itu, tetapi juga dianggap pelabuhan yang cukup ramai. Bahkan dalam catatan navigasi Cina tahun 1430 itu pelaut-pelaut dari Cina itu sudah melakukan pelayaran dengan tujuan Cina dengan menyebut Tungchala. Jadi ini yang menarik ini, bahwa Donggala ini punya nama lain selain Donggala. Kalau orang-orang Cina dari Tiongkok sana itu mengatakan ini kota Tungchala. Tungchala. Apa itu artinya Tungchala? Tungchala itu sebutan nama lain dari Donggala. Nama lain dari Donggala. Nah, tetapi pelaut-pelaut Inggris pada zaman abad 18 itu juga punya sebutan lain tentang Donggala, namanya Dungali. Ini yang menarik, bahwa Donggala bukan hanya masyarakat di dalam kota ini memberi secara toponomi kota ini, tetapi bangsa-bangsa asing lain. Itu menandakan bahwa betapa kota ini memiliki khazanah yang sangat kaya ya. Yang sangat kaya. Bukan hanya nama lokal, tetapi juga nama dari asing. Dari asing ya. Iya, dari Eropa, orang-orang Eropa dan orang-orang dari Tiongkok. Iya, dan bukti-bukti bahwasanya Donggala merupakan melting pot dari berbagai peradaban, bukan hanya peradaban lokal. Itu dibuktikan oleh jejak peninggalan Cina dan bangsa Eropa masih ada ya di kota Donggala. Oh iya, sangat. Secara salah satu bukti bahwa di ini kebetulan kita berada di kawasan Kota Tua ini, itu banyak secara arsitektur kota, bangunan-bangunan seperti ini itu merupakan perpaduan antara arsitektur lokal Nusantara dan Eropa. Itu sangat terlihat dari bangunannya. Itu secara fisik.
Hmm. Nah, secara artefak yang lain itu kuburan-kuburan tua itu ada kuburan Cina, sehingga di sini ada sebutannya jalan kuburan Cina dan kuburan Cina, dan ada juga kubur Belanda. Oh. Jadi itu sangat familiar bagi orang Donggala, itu sangat Kubur mengenal. Belanda Van Hoof juga ada di sini ya. Disebutnya apa? Iya, yang kuburan Belanda di sini hanya disebutkan, tetapi yang sangat populer itu yang namanya kapten kapal Belanda, yang namanya kapalnya itu Zwartenhoorn. Zwartenhoorn. Iya, yang nama kapten kapalnya itu William van den Berg. Vandenberg. Nah, itu kapal Zwartenhoorn itu rutenya itu Batavia, Surabaya, Makassar, Donggala, Toli-Toli, Manado. Itu ketika kaptennya dalam pelayaran, ini sedikit berkisah, ketika berlayar dari Manado menuju Donggala, pas tiba di Donggala kapten itu meninggal karena kena penyakit di dalam pelayaran. Nah, tidak ada jalan lain, dia harus dikuburkan di kompleks kuburan orang-orang Belanda yang ada di perbukitan. Dan makam Van Berg itu adanya di Donggala, Di ya, Donggala. di makam orang-orang Belanda. Dan William van den Berg ini sebetulnya rumah dinasnya waktu itu ada di Jatinegara di Jatinegara di Jakarta. Iya, waktu itu memiliki 2 orang anak, 1 laki-laki dan 1 perempuan. Sehingga dia ketika ini itu terpaksa istri dan anaknya itu kembali ke Utrecht. Jadi karena dia adalah seorang pelaut. Seorang pelaut ya. Dan memang kalau kita bicara toponimi, sejarah nama jalan yang diambil dari peristiwa masa lalu itu begitu melekat. Saya juga dapat informasi selain kapal Belanda, ketika PRRI menyerang ada 4 kapal yang hancur dan kemudian diabadikan nama jalan ya. Iya, Itu betul gimana sekali. ceritanya? Iya, Empat iya. kapal dalam peristiwa PRRI Permesta yang kemudian dijadikan nama jalan. Iya, itu yang menarik. Kita patut bersyukur bahwa orang-orang terdahulu di Donggala itu memiliki kesadaran historis. Itu apa yang terjadi pada masanya itu Iya. itu diabadikan di ya. semua di nama jalan. Iya, iya. Kebetulan jalan yang cukup panjang itu namanya Jalan Mutiara. Jalan Mutiara itu salah satu kapal juga yang hancur. Kapal kargo yang memuat barang logistik untuk pasukan TNI waktu itu adalah Mutiara. Mutiara, Itu salah oke. satu. Nah, yang lain itu ada nama kapal Moro. Moro. Moro itu juga jadi salah satu jalan di kota ini. Ada jalan Nuburi. Nuburi. Nah, Nuburi. Yang satunya lagi tuh saya lupa apa ya. Gili Raja. Iya, maaf, Gili Raja. Jadi nama-nama ini sehingga ketika orang-orang tua bernostalgia melewati jalan itu, yang dia ingat itu adalah peristiwa. Ada peristiwa PRRI. Iya. Hanya sayangnya kalau kita boleh kritik, pelang nama jalan masih Itu minim yang ditemukan ya narasi-narasinya. Hanya cerita-cerita saja yang dilekatkan, tapi tidak ada monumen yang dibangun untuk sebagai tanda pengingat bagi generasi masa sekarang. Betul sekali, bukan hanya narasi itu, tetapi juga pelang. Pelang, ya. Saya 4 tidak nama jalan menemukan itu sudah pelang. tidak ada, Tidak ada. sudah rubuh dan Ya. tidak pernah diganti. Padahal nama jalan itu memiliki nilai historis secara kolektif bagi orang-orang itu. Iya, betul. Dan itu mungkin bisa menjadi masukan ke pemerintah kalau dia mau memajukan kebudayaan ya, merawat nilai masa lalu, ya perbaiki jalan dalam konteks monumen-monumen tentang jalan itu yang memuat narasi itu dibangun sehingga menjadi pengingat. Betul Karena sekali. kami para pendatang ya, terutama orang-orang yang dari luar Donggala ketika datang itu tidak mendapatkan apapun selain kita bertemu dan mendapatkan sebuah kisah cerita. Iya, betul sekali. Sudah pernah diajukan mengenai pembuatan pelang-pelang jalan, monumen-monumen sejarah terhadap pemerintah daerah? Kalau secara khusus belum, tetapi di beberapa forum kami sering menyuarakan seperti dalam pertemuan di Bapeda itu ada seminar maupun yang namanya GD, pokoknya yang menyangkut masalah tentang kota ini kami sering menyuarakan, tetapi mungkin dianggap belum begitu penting. Masih belum begitu penting ya, karena biasanya kepentingan itu berdasarkan lobby-lobby politik dan juga motif ekonomi. Yang lebih banyak itu motif ekonomi. Motif biasanya. ekonomi ya. Itu yang jadi problem. Padahal di luar negeri ketika bangunan sejarah dibangun, ditata, direvitalisasi, secara tidak langsung harkat martabat sebuah negara bangsa akan naik dan ekonomi akan masuk di dalamnya. Iya, betul sekali. Karena salah satu bukti bahwa potensi sejarah di Kota Donggala ini bisa mendatangkan nilai adalah kunjungan siswa-siswa dari Kabupaten Sigi, dari Kota Palu itu sering melakukan kunjungan atau lawatan sejarah
ke situs-situs sejarah yang ada di kota Donggala. Oke, menarik. Tadi kita di awal sudah membahas bahwasanya sebelum Palu menjadi ibu kota, Iya. Donggala merupakan ibu kota dari Sulawesi Tengah. Apa yang Pak Jamrin ketahui sehingga terjadi perpindahan dari Donggala ke Palu dan sekarang direncanakan Donggala akan diperkuat kembali dalam bentuk pelabuhan modern yang menopang IKN? Oh iya, begini. Sedikit saya jelaskan dulu sebelum proses pindah ke sana kemari. Jadi pada awalnya, awal abad 19 itu, kebetulan Donggala kota ini memiliki pelabuhan cukup penting pada zamannya, sehingga ketika pemerintah Hindia Belanda melakukan semacam pembentukan pemerintahan secara administrasi, pilihan utamanya itu adalah Donggala karena pelabuhan. Itu yang utama. Nah, dalam sejarah dicatat bahwa sebelum ada yang namanya asisten residen, kalau asisten residen itu ya kalau sekarang ini sama dengan bupati. Tetapi wilayah pada zaman itu cukup luas. Satu Sulawesi Tengah itu dikendalikan dari Donggala. Nah, di dalam proses dari tahun 1905 itu ada pejabatnya sampai 20 orang bupati Donggala, bupati orang Belanda, satu orang Jepang. Nah, ketika tahun 1945 terjadi sebuah revolusi, kota ini porak-poranda. Porak-poranda sehingga banyak infrastruktur kota ini hancur, dan pada saat peralihan dari pemerintah Hindia Belanda, dalam hal ini periode kedua Hindia Belanda kan masuk lagi di Donggala, juga seluruh Indonesia. Setelah merdeka ya? Ya, setelah Indonesia merdeka, dan kebetulan waktu itu tahun 1952 Provinsi Sulawesi yang berkedudukan di Makassar itu membentuk yang namanya Kabupaten Donggala, yang tadinya Abdeling, istilah Abdeling kan. Tetapi sayang sekali pembentukan Kabupaten Donggala ini ibu kotanya bukan lagi di Donggala, tetapi dipindahkan ke Kota Palu yang tadi statusnya ini adalah Onder Abdeling. Onder Abdeling itu setingkat dengan camat yang dibawahi oleh Donggala dengan alasan akan membentuk sebuah kota besar, mungkin secara topografis agak luas. Nah, sejak tahun 1952 inilah ibu kota Kabupaten Donggala itu berkedudukan di Kota Palu. Tetapi di dalam proses masyarakat Donggala itu melakukan semacam perjuangan, proses penuntutan, baik secara politik, secara organisasi kepemudaan, organisasi sosial masyarakat itu terus berjuang, yang pada akhirnya tahun 1999 itu Presiden B.J. Habibie melakukan penandatanganan persetujuan pemindahan ibu kota yang secara kultural harusnya bukan pemindahan, tetapi tetapi pengembalian. Karena alasan tokoh-tokoh masyarakat sebelumnya itu sebetulnya ibu kota Kabupaten Donggala tidak perlu kami pindah, tetapi dikembalikan. Tetapi secara politik dalam administrasi itu kan tidak boleh ada kata-kata pindah, tetap kembali, pengembalian, tetapi pemindahan. Jadi kita bayangkan selama 40 tahun lebih itu status Donggala yang tadinya Abdeling, ibu kota Abdeling dan Celebes, menjadi kecamatan. Antara tahun 1952 sampai 1999. Diperkecil ya statusnya. Diperkecil statusnya. Nah, nanti tahun 99 baru kembali sampai hari ini. Menjadi kabupaten. Menjadi kabupaten. Dalam hal ini statusnya dulu sama dengan Abdeling dan Celebes, cuma wilayahnya itu luas. Karena Palu itu adalah dulu dimekarkan oleh Kabupaten Donggala, yang namanya Kota Administratif Palu, Kotip. Iya. Kalau Kaledo itu bagaimana itu cerita Kaledo? Kaki lembu Donggala. Betul itu, sejarah makanan Kaledo itu berasal dari Donggala. Dan memang kalau dilihat ya sahabat Superku, kerbau Donggala itu unik ya. Dia tidak terlalu besar, sapi ya. Dagingnya itu tidak terlalu banyak, tapi lebih banyak di tulang, dan memang tulangnya yang dicari ya. Tulang rawa. Beda dengan sapi dari NTB, sapi Bali yang lebih kekar dia untuk kurban. Iya. Itu gimana itu sejarah kulinernya Kaledo itu?
Iya, karena begini, kalau kita buka websitenya Trope Museum Kapan? dan KILP, itu tentang sapi Donggala sudah tergambarkan di situ bagaimana diekspor melalui pelabuhan. Dan kalau dalam kamus besar bahasa Indonesia itu kata lembu itu adalah sapi. Sapi. Ya, dan memang orang-orang dulu itu lebih familiar ke dalam apa sosiologi kebahasaan itu lembu Betul. lembu daripada sapi. Sapi. Toh. Tetapi kenapa Kaledo itu cukup populer karena secara apa namanya secara umum masyarakat Donggala itu adalah peternak selain petani. Itu dan saat itu Donggala ini bukan hanya Donggala yang ada kabupaten ini. Pada zamannya zaman dulu itu saat pembentukan pertama itu termasuk Kota Palu, Parigi Motong, Toli-Toli, Kota Palu itu adalah Kabupaten Donggala pada pembentukan awal. Dan di wilayah itulah banyak tersedia yang namanya ternak sapi atau ternak lembu. Dan memang dalam kebudayaan orang Keli dan suku-suku yang ada di Sulawesi Tengah khususnya di Kabupaten Donggala ketika itu sapi itu merupakan memang apa dalam racik masak-memasak itu setiap pesta apapun itu memang menjadi menu utama. Tapi memang betul ya yang disebut Kaledo itu kaki lembu Donggala. Itu sebetulnya merupakan akronim untuk lebih popularitas secara komersil. Karena begini, Kaledo itu secara kultural dulu itu sebetulnya bukan barang komersil, tetapi hanya disajikan pada pesta-pesta. Tetapi dalam perkembangannya itu mulai yang ada membuka warung, membuka restoran, dan itu menjadi bahan diplomasi budaya sebetulnya melalui makanan. Ya. Jadi bukan Harmoko ya, karena ada yang mengatakan Harmoko yang mempopulerkan. Saya belum dapat informasi karena jauh sebelum ada yang namanya Harmoko sebagai Menteri Penerangan, ya sudah Kaledo. Sudah Kaledo ya. Dan memang kaki lembu Donggala itu dimaknainya. Iya. Dan selain kaki lembu Donggala, beberapa dosen Universitas Tadulako mendefinisikan lain tentang Kaledo itu katanya K itu dalam bahasa Kelika itu keras, Ledo itu tidak keras. Ada yang mendefinisikan. Saya tidak begitu paham kenapa definisinya sampai begitu, tetapi berbagai alasan. Yang intinya Kaledo itu adalah sebetulnya masakan khas Kaili yang apa namanya rempahnya sangat sederhana, asam pedas ya. Asam pedas itu merupakan sajian setiap ada pesta. Dan perlu saya sampaikan bahwa Kaledo itu sudah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai warisan budaya tak benda. Oh, dia masuk intangible ya, budaya tak benda ya. Selain Tenun Donggala. Oke. Tenun Donggala yang saya pakai ini adalah Tenun Donggala. Apa kalau Tenun Donggala ini kelebihannya sehingga akhirnya kemarin diakui sebagai warisan budaya dunia tak benda? Iya, jadi ini bukan hanya sekedar kain, ada filosofinya. Punya filosofi dan punya perjalanan panjang yang interaksi antar bangsa. Jadi yang namanya Tenun Donggala itu memiliki koneksitas perdagangan internasional antara Gujarat, India, Filipina, dan Cina. Karena begini, dan semuanya itu bermula dari pelabuhan. Sebetulnya tradisi tenun di Donggala ini jauh sebelum, ini kan sutra. Jadi sebelum sutra, jadi masyarakat di Donggala dulu itu mengenal yang namanya kapas, memintal. Jadi ketika zaman kerajaan itu abad 17, itu para pedagang dari Gujarat, Cina, dan Arab ketika datang berlayar, dia menyaksikan para pengrajin di Donggala ini masih membuat sarung itu dari benang kapas yang dipintal yang secara alam itu sangat rumit. Nah, dengan kedatangannya orang-orang Arab, India dan Gujarat ini memperkenalkan yang namanya benang sutra. Nah, sejak itulah abad 18 itu ada peralihan semacam yang tadinya kapas menjadi benang. Jadi ada semacam interaksi dan sekaligus perkenalan bagaimana menyusun motif yang bagus dan cara menenun. Nah, di satu sisi tenun pada zamannya itu merupakan bahan diplomasi kebudayaan. Ketika ada kunjungan antar raja baik dari luar
atau di Nusantara itu selalu jadi cenderamata itu adalah tenun Donggala. Tenun. Sampai hari ini ketika para pejabat melakukan kunjungan ke Donggala itu cendeраmatanya itu adalah tenun Donggala. Itu secara filosofi dan banyak motif. Yang menariknya itu pembuatannya itu bukan melalui mesin. Yang namanya TBM itu Ya kan dipintal manual ya. ini betul-betul melalui peralatan yang sangat sederhana. Waktu yang lama dan ketelitian yang sangat Sebulan. kuat. Jadi 1 bulan. selembar kain itu adalah sebulan. Ya. Ini yang bikin mahal dan nilainya itu sangat artistik karena motifnya itu beragam sesuai selera pemesan. Pemesan. Bisa bentuk daun, Hmm. bisa bunga-bunga berbagai macam lah. Iya. Dan yang menarik sebetulnya ya kalau tadi bicara diplomasi kebudayaan dalam tenun, tenun itu kan juga dia tersebar. Ada di NTT, ada di Sambas, Iya. Kalimantan, ada di Sumatera Selatan. Kemudian juga ada di Sulawesi, Donggala. Iya, di Jadi memang kultur tentang tenun ini bukan hanya ada di satu wilayah ya, Betul. tapi juga ada di berbagai wilayah di Indonesia seperti itu. Sepakat tidak jika memang kebudayaan yang ada di Indonesia itu dia akhirnya irisan dengan daerah-daerah lain, tidak berdiri sendiri tunggal di satu wilayah. Iya, saya setuju itu karena begini, itu membuktikan bahwa kenapa tradisi tenun kita, mungkin selain Papua ya, Papua juga ada. ada ya, itu menandakan bahwa interaksi Ya, antar kebudayaan ya, Nusantara itu memang konektivitas ya. iya koneksivitas. Malah bukan hanya Nusantara, tetapi Iya. bagaimana tradisi tenun karena asal mulanya sutra kan dari Cina. Cina. Termasuk Gujarat dan India itu memiliki koneksitas. Kalau di dalam bukunya David Woodard yang namanya The Narrative of Captain David Woodard yang ditulis oleh William Vaughan, itu sangat jelas bagaimana orang-orang India dulu melakukan perdagangan kain di Donggala dan orang Donggala itu sudah pada abad 17 18 itu sudah memakai kain India. Jadi ada semacam pertukaran dan saya bayangkan itu dengan adanya pertukaran itu tentu saling beradaptasi. Beradaptasi. Iya, betul. Tadi kita banyak bicara tentang Donggala dalam konteks lokalitas. Sekarang kita coba akan bergeser bagaimana Donggala dibentuk dari berbagai pengaruh budaya asing. Kalau bisa diceritakan Pak Jamrin, apa saja pengaruh dari budaya asing, terutama kolonialisme, imperialisme, dan juga Tionghoa. Tadi bahkan disebut pernah masuk masa pendudukan Jepang. Iya. Jejak-jejak apa yang bisa diceritakan dalam pembentukan kota Donggala yang itu pengaruh-pengaruh budaya asing juga ikut serta di dalamnya. Setidaknya bangsa Eropa, kemudian Cina, dan juga Jepang jika memang itu ada. Atau jangan-jangan India juga masuk, bangsa lain di luar itu juga ada. Silakan. Iya, salah satu bukti bahwa kita memiliki percampuran kultural antara orang-orang Donggala itu dapat dilihat dari sebutan nama-nama. Itu ada banyak nama-nama di sini memiliki apa yang sangat tidak lokalistik. Oh iya. Ya, karena kota ini adalah kota, menurut saya kota modern pertama di Sulawesi Tengah. Kota Ya, modern pertama di Sulawesi Tengah. modern. Nah, dan perlu kita ketahui kalau di Pali itu maaf ya, kalau di Donggala ada namanya istilah itu Cina Donggala, Oh, Cina Donggala. Arab Donggala. Oh, Arab juga ada pengaruh Arab di sini. Oh, sangat. Jadi Arab di sini sangat memiliki peran sosial di dalam secara kultural dan secara perekonomian. Sehingga walaupun saat ini artinya orang-orang Arab dalam hal ini keturunan Arab sudah tidak banyak bermukim di Donggala, tetapi yang ada di Pali itu sangat familiar, itu Arab dari Donggala. Arab dari Donggala, bukan dari Cina keturunannya guru tua. Tidak, Al-Jufri? Guru tua itu datang ke Sulawesi Tengah nanti tahun 1927. Tetapi abad 17-18 itu orang-orang Arab dari Timur Tengah itu sudah berdatangan. Sudah berdatangan ya. Iya. Mengenai Jembatan 1000, rumah residen Belanda, kemudian persinggahan Nona, itu juga cukup populer. Apa yang bisa diceritakan? Iya, yang menarik bahwa ketika yang namanya AJN Engelenberg sebagai pejabat asisten pertama yang datang di Donggala itu, yang pertama dia benahi adalah rumah dinas yang ada di atas bukit di Bulu Bale istilahnya itu, yang secara lokal itu namanya Lanta. Nah, dapat dikatakan bahwa komunitas jalan yang pertama itu sebetulnya dari awal pelabuhan. Startnya Iya. dari rumah residen turun ke pelabuhan. Iya, itu adalah jalur
tua, jalur yang tua bentukan pemerintah Hindia Belanda. Nah, ini yang menariknya dari memori-memori kolektif orang-orang tua yang saya dapatkan. Kenapa mesti orang Belanda pada saat itu membuat tangga-tangga Ya, bersusun berundak-undak Iya. lagi yang dikenal tangga sekarang 1000. tangga 1000, walaupun sebetulnya tidak 1000, tetapi itu semacam amsal. Amsal. Seperti Khairul Anwar katakan, aku mau hidup 1000 tahun lagi, tapi Sebuah sedangkan personifikasi ya. personifikasi. Kemudian katakan 1000. Karena secara kalau kita pikiran praktis sekarang, nggak usah bikin tangga-tangga berundak-undak, itu pakai saja jalan yang Jalan ada saja bikin dan naik mobil saja. Ya, mengapa harus tangga? Betul. Iya, ternyata edukasi tentang korupsi itu sudah diajarkan pemerintah Hindia Belanda pada zaman itu. Kalau di luar jam dinas atau di luar jam kerja, ternyata orang Belanda itu jalan kaki memakai jalan pintas. Ketika urusan pribadi, dia mau pergi belanja di kota, mau pergi main tenis atau hiburan lain, dia tidak memakai mobil dinas. Padahal pada saat itu sudah ada mobil dinas. Dia hanya jalan kaki. Secara logika sebagai orang pemerintahan, ya gunakan saja fasilitas mobil, nggak usah pakai Jalan kaki. jalan kaki. Tetapi ternyata ada nilai, walaupun selama ini kita mengatakan kolonisme itu ada, tapi di satu sisi ada semacam edukasi yang harusnya itu terus, memori itu harus tetap diajarkan kepada anak. Sehingga setiap ada lawatan sejarah itu selalu saya dengungkan dan saya mewajibkan anak-anak sekolah yang dari Kota Palu untuk lewat di situ karena ada nilai-nilai itu. Nah, selain untuk tidak menggunakan fasilitas, juga sekaligus memberikan semacam jalan pintas bagi penduduk lokal untuk turun ke sungai mengambil air. Karena zaman dulu ya, sebelum ada fasilitas tangki air di bukit-bukit itu, sebagian penduduk itu mengambil air dengan jalan pintas. Dengan Iya. tangga 1000 itu. Dan interaksi antara bangsa Eropa dengan pribumi terjadi di sepanjang jalur pejalan kaki. Iya, itu benar ya. sekali. Nah, karena ini merupakan situs, menurut saya perlu menjadi suatu perhatian khusus Oke. oleh pemerintah, dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Dinas Pariwisata. Pariwisata. Karena ini merupakan bukan sekedar jalan biasa, tetapi ini adalah selain tangga 1000 saya katakan itu, ini juga tangga kolonial. Itu yang menarik itu. Tangga kolonial, dan tidak ada tugu, monumen ataupun narasi yang membahas tentang itu ya di sekitar situs ya. Sama sekali tidak ada. Tidak ada. Dan rumah residen Belanda itu sekarang sudah berganti rupa ya. Berganti rupa dengan bangunan yang 100% tidak ada sama, kecuali tangganya yang ada di Kecuali depan itu. tangganya. Dan taman, hanya itu. Kalau nona-nona Belanda itu konon katanya juga sering berjalan ya. Iya betul. Jadi sepanjang kenapa tangga itu. di pangkal jalan yang namanya Jalan Rohana? Dan Rohana. Iya, jadi Rohana itu laki-laki ya. Rohana laki-laki iya, ya. salah satu raja kerajaan Banawa pada saat itu. Nah, di pangkal di bawah itu ada semacam shelter Shelter. atau Persinggahan ya. tempat persinggahan. Jadi ketika lelah jalan kaki dari atas, dan kita kan kemarin sudah Ya, uji kita coba itu sudah. memang cukup melelahkan. Jadi mesti ada tempat persinggahan persinggahan, sebelum melanjutkan perjalanan ke tempat lain. Begitu juga sebaliknya, Itu titik akhirnya pelabuhan ya. pelabuhan. Dari rumah residen ke pelabuhan, Ke sebaliknya pelabuhan, dia ya. iya. Oke. Tadi sepertinya cerita-cerita indah tentang Jalan 1000, interaksi antara pribumi dengan bangsa Eropa. Sekarang pertanyaannya, apakah ada perlawanan dari bangsa lokal terhadap hegemoni bangsa Eropa yang memang berkuasa di Donggala ketika itu? Iya, sangat. Kenapa rumah asisten residen di Donggala cukup lama dibangun? Karena salah satu sebetulnya perlawanan penguasa lokal yang ada di Bulu Bale itu adalah tidak mengizinkan lokasinya dibangun yang namanya rumah dinas. Oh. Itu salah satu. Jadi pemicu perlawanan karena akan ada pembangunan rumah Pembangunan itu residen salah itu. satu. Iya, selain tempat itu juga sebetulnya secara umum pemerintah Hindia Belanda itu mendapat penolakan, tetapi ya hampir di seluruh wilayah Indonesia dengan melalui berbagai cara yang namanya pecah belah itu, pada akhirnya juga Belanda bisa berkuasa dengan melakukan penaklukan Iya. dengan porte clearing. Berarti bisa dikatakan terjadinya perlawanan masyarakat Donggala terhadap Belanda
itu dipicu karena konflik agraria. Iya, salah satunya terutama agraria, dan yang kedua persoalan pelabuhan. Pelabuhan. Karena begini, beberapa buku yang saya baca itu termasuk GJ Racing ya, itu GJ Racing, Ahli hukum ya. ahli hukum tapi menulis sejarah Menurut ya. sejarah 350 tahun. Dalam bukunya 350 tahun tahun yang saja dijajah, itu diterbitkan oleh Kobam ya, Kedutas Kobam, Bambu ya. di Depok sana, mengatakan bahwa pelabuhan Donggala sebelum, termasuk ini ada sejarawan dari UNAS ya, yang Polonggimang itu menyebut bahwa sebelum Belanda masuk di Donggala itu justru yang menguasai Pabean itu adalah kerajaan. Sehingga itu kapal-kapal yang masuk itu kan membayar semacam kepabeanan, itu memang agak mahal. Apa kerajaan yang dimaksud yang berkuasa di Donggala? Ya, pada zamannya itu adalah namanya Kerajaan Banaba. Banaba. Itu tulisan V tetapi familiar Banaba. sekarang disebut Kerajaan Banawa. Banawa. Yang sekarang menjadi Kecamatan Banawa. Banawa. Tetapi pada zamannya itu cukup luas wilayahnya, dari perbatasan Kabupaten Pasangkayu Sulawesi Barat sampai perbatasan Kabupaten Toli-Toli. Iya, iya. Jadi ada semacam perebutan masalah pajak di pelabuhan itu juga. Berarti Raja Banawa yang memang memimpin perlawanan terhadap kolonial ketika itu ya? Bukan Raja, mulanya Raja Banawa, karena raja kan berganti. Salah satu raja yang melakukan perlawanan waktu itu adalah namanya Makagili. Dan dia ditangkap di tengah laut. Ketika melakukan penyamaran untuk menyeberang, kebetulan beliau tinggal di Pantoloan, salah satu wilayah yang ada di kawasan timur Teluk Palu. Karena dia melakukan perlawanan dan beberapa kali melakukan sabotase, bahkan melakukan kerjasama dengan para perompak atau bajak laut dari Filipina, melakukan pengacauan supaya pemerintah Belanda itu tidak tenang melakukan aktivitas di Donggala ini, yang pada akhirnya beliau itu ditangkap dan diasingkan di Goa sampai meninggal di sana. Meninggalnya di Makassar ya? Iya, itu salah satu. Akibat pembuangan itu sehingga salah satu anggota Pitunggota, jadi Kerajaan Banawa dulu itu punya semacam perpanjangan tangan raja itu namanya Pitunggota di masing-masing wilayah strategis, salah satu yang itu di Bulu Bale yang tempat rumah asisten. Itulah yang melanjutkan perlawanan kepada Hindia Belanda, penolakan. Nah, sehingga waktu itu terjadi huru-hara yang pada akhirnya yang namanya Malonda ini diburu dan melarikan diri ke seberang timur yang namanya Toaya, dan pada saat itulah karena tidak ada lagi penguasa di Bulu Bale, sehingga ini menjadi momentum untuk menguasai dan dibangunlah yang namanya rumah asisten residen dan beberapa fasilitas. Karena di sekitar rumah asisten residen juga dulu yang ada pesanggeran itu juga tangsi militer. Tangsi militer ya. Itu yang menarik. Jadi memang untuk fungsi controlling ya, pengawasan dari pelabuhan. Iya, jadi kenapa berada di ketinggian ini memang untuk memudahkan pemantauan bajak, karena dulu ini merupakan sarang bajak laut. Tempat persembunyian sekaligus tempat perompakan. Iya, iya. Nah, tadi bicara pengaruh bangsa asing, ada juga orang Cina Donggala ya. Iya, Cina Donggala. Menurut cerita Cina Donggala ini unik dia. Dia berbaur dengan masyarakat lokal. Apa yang sebetulnya membuat Cina Donggala memang unik ya? Apakah hanya berbaur dengan masyarakat lokal atau ada konteks lain yang melekat pada Cina Donggala? Iya, sangat banyak keunikannya orang-orang Cina, walaupun mereka sudah karena secara kultural agama itu kalau tidak salah membacaan Barzanji juga ya. Iya, betul sekali. Kebetulan Pak Idrus Rore salah satu disertasinya itu adalah Kok Danci Barzanji di Donggala. Itu betul, karena saya sendiri mengalami, saya pernah bertetangga dengan orang Tionghoa itu. Dan mereka non muslim kan ya? Non muslim. Jadi, tapi membacakan Barzanji. Iya, para imam itu dipanggil dan mereka ini ada yang muslim, jadi pada saat ini peleburan ini, akulturasinya ini, asimilasinya itu mereka selain ada Katolik, Protestan, juga Konghucu, Islam juga ada, dan Kristen. Jadi itu secara agama. Secara bahasa mereka bisa berbahasa Bugis, bisa berbahasa Kaili. Orang-orang Cina. Karena apa? Punya kepentingan dagang.
Jadi apapun yang terjadi dia harus menguasai kultural Ya. masyarakat. Jadi memang Donggala itu bukan hanya kota pusaka ya, tapi Iya. kota metropolis dan juga kota toleransi. Iya, sangat. Karena Sangat luar toleran. biasa keberagamannya. Nah, bicara metropolis, kita mungkin akan membahas yang tadi di awal sempat kita ungkapkan, bioskop. Iya, itu yang menarik Itu bioskop. gimana itu dari Apollo kemudian menuju kepada Megaria. Iya. Dan ada berapa bioskop? Berarti kan kalau memang di Donggala sudah ada bioskop, itu menggambarkan sudah sangat maju kota ini kan. Sangat Dengan maju. gaya hidup masyarakat yang cukup tinggi, budaya menonton film. Nah, bisa ceritakan tentang Iya, begini. bioskop di kota Donggala. Jadi saya awali dari catatan lampiran bukunya Miss Bayu Sabiran. Iya. Orang Jawa bikin film, itu yang menarik. Dan Pak Jamrin Donggala. membuat buku ya, Donggala Kota Pusaka. Iya. Tadi juga bicara apa, Banawa, ini juga orang di belakang layar nih SMK SMK 2 Banawa. Donggala ini SMK, yang iya. SMK 2 Donggala di bawah pimpinan Ibu Iya. Risma. Jadi ini intermezzo saja, ada Iya, iya. sisipan iklan ya. Iya. Ada bukunya Pak Jamrin Abu Bakar, Donggala Kota Pusaka, bisa Iya. dibaca nanti. Sumber lebih lanjut ada di sini, dan juga bagaimana kegiatan channel YouTube ini, podcast ini disponsori oleh siswa-siswi SMK 2 Banawa di bawah pimpinan Ibu Risma. Itu pesan sponsornya. Oke, lanjut Pak Iya, Jamrin soal bioskop, gimana Soal itu bioskop ceritanya? ini yang menarik ini, bahwa di dalam bukunya Miss Bayu Sabiran yang juga mengambil itu catatan dari sebuah majalah namanya majalah review dari Amerika, bahwa pada zaman pemerintah Hindia Belanda di Sulawesi ini hanya ada 5 kota yang memiliki bioskop. Eh, Salah satunya adalah Donggala. Sulawesi secara Satu umum, Sulawesi satu pada Sulawesi. zaman Hindia Belanda. Oh, dalam konteks zaman Belanda. Hanya ada 5 kota di Sulawesi yang memiliki bioskop, salah satunya adalah Donggala. Nah, yang menarik yang membuat bioskop di Donggala itu adalah orang Jerman. Orang Jerman. Orang Jerman yang memberi nama itu Apollo Theater. Dan uniknya ini Apollo Theater ternyata pada saat itu ada juga di Madiun. Oh, Cuma saya tidak memahami koneksi apakah atau hmm. secara kebetulan Iya, saja. iya. Nah, Apollo Theater ini menurut kesaksian yang pernah saya wawancara itu film bisu. Film bisu, Film Charlie bisu. Chaplin dulu yang terkenal ya bintangnya. Betul, itu film bisu. Tetapi karena terjadi serangan Jepang masuk ke kota Oke. ini tahun 42, akhirnya bioskop itu ditutup. Cukup lama stagnan. Nanti setelah kemerdekaan, ketika tahun 1948 itu ada pembentukan yang namanya di Donggala itu, para tokoh-tokoh masyarakat Donggala berinisiatif membentuk yang namanya Perkumpulan Pembangunan Gedung Gembira Ria. Hmm. Gedung Gembira Ria ini itulah yang menjadi cikal bakal bioskop Megaria. Megaria. Iya, tetapi Megaria itu hanyalah nama terakhir dari beberapa nama bioskop yang pernah melekat di gedung itu. Tetapi nama awalnya bioskop itu yang berusaha itu adalah Empress Theater. Empress ya. Empress Theater beberapa tahun kemudian silih berganti menjadi Ria, bioskop Ria. Pernah juga menjadi Gelora Theater. Pokoknya silih berganti namanya, yang pada akhirnya jadi sistemnya begini. Kalau di kota lain satu gedung itu hanya itu yang namanya, tetapi di Donggala siapa yang mengontrak gedung suatu gedung, maka dia akan membawa nama usahanya itu. Sama dengan bioskop Muara ini, sebelum Muara itu namanya Ampera. Kita sekarang ada di bioskop Muara ya. Muara. Persis di samping bangunan bioskop Samping Muara. bangunannya. Nah, ada yang menarik pada zamannya ketika booming, ada 3 bioskop di kota ini. Selain Megaria, dan Megaria, Gelora, Muara, ada namanya Gelora. Gelora. Itu 3 klasifikasi. Oh, 3 klasifikasi. Iya. Kalau di bioskop yang ada di samping kita ini, itu spesialis India, Bioskop Muara untuk film India ya. film India. Bollywoodnya Donggala. Iya. Kalau Megaria itu Eropa dan Amerika. Hollywoodnya Donggala berarti kalau Megaria. Indonesia khusus Gelora. Khusus Gelora. Itu yang menjadi Lebih banyak mana tuh segmentasi penontonnya? Terus Pak Jamrin informasinya pernah saya masih menonton, masih pernah menjadi penonton ya? masih 3 bioskop Merasakan ini 3 saya bioskop masih ini. iya, masih jadi Itu merasakan segmentasinya atmosfer. harga tiketnya gimana tuh kondisi Kalau ketika- pada samanya saya itu
ada yang 200 rupiah, ada 100 rupiah. Yang agak mahal itu ketika Rambo main, film-film Eropa itu agak ini. Jadi betul ya, bioskop itu menggambarkan status sosial seseorang pada masa itu. Iya sangat, karena begini, itu model pakaian dan gunting rambut itu Rambutnya. berdasarkan itu. Saya ingat sekali dulu yang terakhir film yang diputar yang sebelum ditutup ini, yang Ghost Demi Moore itu, Oh, Demi itu Moore. di Donggala itu gadis-gadisnya banyak sekali yang Model rambutnya Demi Moore ya. pendek itu Demi Moore. Jadi film mempengaruhi fashion Itu- ya. itu sangat- dari budaya. Iya. Film-film gaya rambut Rambo itu juga ini. Berarti Pak Tetap- Jamrin termasuk status sosial atas dong bisa masuk ke dalam bioskop. Atau ada strategi khusus bisa masuk dan berbaur? Saya bukan kelas atas, tapi saya kelas bawah. Oh, ada tiket itu, ada kelas-kelasnya Eh, juga? Tidak, saya kenapa bisa masuk di Masuk? bioskop? Kebetulan salah satu paman saya itu, ini dibuka rahasia sedikit, nggak apa-apa ya. Paman saya itu sangat akrab dengan yang namanya juru penerangan, Jupen. Jadi yang sering ke rumah. Oke. Jadi paman saya itu minta karcis hanya tanda tangan, bukan karcis sih, tetapi semacam Memo, memo. memo. Jadi saya bisa membawa ke bioskop ini dan memperlihatkan penjaga ini. Oh, Itu iya. tidak berani menolak karena sebuah film tidak bisa diputar kalau tidak ada rekomendasi dari Jupen pada zamannya itu. Iya, iya. Jadi saya melakukan itu karena waktu itu saya masih sekolah susah sekali, artinya masih orang tua kasih. Jadi saya hanya bermodalkan itu dan itu Tapi beberapa kali. segmentasinya lebih banyak orang asing yang di dalam bioskop atau orang pribumi, Orang lokal? pribumi. Orang pribumi lebih banyak. Iya. Ini yang menarik perlu saya jelaskan lewat podcast kita ini. Iya. Ada 3 bioskop Hmm. 70-an sampai 80-an sampai 90 itu ada 3 bioskop pemutarannya jam yang sama, waktu Jam yang yang sama, sama, tidak pernah cukup. Satu bioskop 200. Kapasitasnya 200 orang. Iya. Oh, Berarti 3 bioskop berapa itu? berarti 600. 600. Tidak pernah cukup. Saking tidak pernah cukup sehingga pemutaran sampai sering itu 2 kali. 2 kali semalam. Hmm. Untuk mewadahi orang yang antrian. Hmm, hmm, hmm. Nah, bukan karena penduduk Donggala yang banyak, tetapi orang yang datang dan pergi di Donggala itu ada ratusan. Karena Setiap hari. kota pelabuhan. Kota banyak pelabuhan. pendatang, ya. Pada saya Iya, masih iya, menyaksikan iya, tahun iya. 80-an itu sampai 30 kapal berderet memuat kopra dari kawasan Iya, iya. wilayah barat utara dan wilayah barat selatan. Itu datang dan pergi. Dan hiburannya Mereka ini adalah bioskop. Ya? Bioskop. Dan yang terdekat dari pelabuhan ya muara ini karena berada di muara Sungai Donggala. Iya. Itu kalau ada bioskop berarti kan suka ada pesta-pesta dansa, kemudian ada juga kemungkinan prostitusi. Ada tidak sejarah gelap ya, prostitusi, kemudian kriminalitas, lalu peredaran apa ya, barang-barang haram kalau saya katakan itu gimana? Karena tadi cerita tentang Donggala itu penuh dengan keindahan. Pertanyaannya ada sisi hitam nggak dari kota Donggala? Karena memang kota pelabuhan kan sangat terbuka dan bukan hanya kebaikan yang muncul, tapi juga konteks kejahatan itu juga bisa saja masuk. Itu Iya, gimana? kalau kriminal dalam arti kekacauan atau keributan itu tidak ada. Kalau Tidak ada. prostitusi iya, Oh, ada. prostitusi. Di Saya mana itu akui. jejaknya masih ada nggak itu? Ada 2 tempatnya dulu. Dulu di Tanjung Karang, salah Oh, satunya di Tanjung Karang. yang kini salah satu di kawasan wisata, juga berada di tengah kota ini dulu. Oh. Di tidak jauh dari sini. Ya, karena Iya. itu menjadi Iya. hal yang tidak bisa Iya, dipisahkan itu tuh ya. saya dalam- masih dalam menyaksikan. dunia. Iya, itu ada. Tapi Pelabuhan. kalau setahu saya kalau soal keributan dan pada saat itu yang obat-obatan tidak begitu ini karena sibuknya, karena begini, bagi orang Donggala, pelabuhan itu adalah nadi Nadi. bagi dirinya. Iya. Dulu ada ribuan orang ketergantungan hidupnya itu dari pelabuhan. Satu buruh saja itu memiliki anak buah. Jadi mandor. Satu mandor itu memiliki sampai 50 sampai 200 buruh. Nah, di Donggala dulu itu mandor sangat banyak. Artinya pemimpin buruh pelabuhan itu namanya mandor. Hmm. Jadi memang Donggala dulu ini hanya karena pelabuhannya itu banyak memberi banyak dinamika dari gaya hidup, gaya pakaian.
dari berbagai sisi, dan yang namanya barang-barang baru itu semua datang dari Donggala. Ketika kapal-kapal penumpang yang milik Pelni itu datang itu, kalau kapal sekarang kan berlabuh itu hanya sejam, 2 jam. Tetapi dulu sampai bermalam, sehingga orang-orang yang ada dari kota Palu, dari Sigi, dan dari pelosok itu datang khusus berbelanja di atas kapal. Iya, betul. Jadi memang kalau kita keliling kota Donggala, agak ironis ya. Satu sisi kita mendapatkan sebuah memori masa lalu Donggala sebagai kota pusaka, namun di sisi lain kita melihat reruntuhan-reruntuhan bangunan yang tidak terurus. Bagaimana pandangan Pak Jamrin tentang revitalisasi kota tua Donggala? Sebetulnya bangunan-bangunan ini di bawah pemerintah kabupaten kota, provinsi, milik pribadi atau apa? Sebab sejauh ini kita melihat tampaknya revitalisasi kota tua, terutama di Donggala itu belum dilihat sebagai sebuah pembangunan yang strategis yang menopang kemajuan satu daerah. Bagaimana pandangan Pak Jamrin? Iya, sangat betul. 3 itu adalah itu terjadi. Jadi di bangunan di sini ada milik pemerintah daerah, ada milik pemerintah pusat, ada pribadi. Kalau bioskop itu milik siapa yang Milik masih pribadi. ada? Jadi milik pribadi. Oh, ini iya, milik pribadi bioskop milik Muara. pribadi. Iya. Oh, Jadi yang mendirikan 3 bioskop ini adalah pribadi. Ini adalah milik pribadi. Gelora juga milik pribadi. Kecuali yang namanya Megaria tadi itu adalah kongsi sampai 30 pemiliknya. oh. Jadi semacam ada pemegang saham. Itu yang jadi problem. Warisnya apakah tidak pernah diwawancara atau dilacak untuk kita bisa membangun kembali? Pada peninggalan umumnya masa lalu? pemiliknya itu sudah berpindah tangan yang kesekian. Oh. Iya, begitu anunya. Sayang ya, tidak terurus, Iya, termasuk tidak. bioskop Muara di samping kita ini ya. Iya, tidak terus karena ini bukan lagi pemilik asli bioskopnya, tetapi sudah dijual. Oke, apa harapan Pak Jamrin terhadap pemerintah baik pusat kemudian daerah dalam hal bagaimana sesungguhnya kita harus memulai, kemudian memulai dari mana, tujuannya apa dalam konteks kota tua Donggala, dan harapannya ini bisa didengar oleh pengambil kebijakan sehingga intervensi dari pemerintah terhadap gerakan-gerakan komunitas, terhadap masyarakat, dan juga terhadap sejarah dan kebudayaan itu benar-benar bisa berjalan dalam konteks kebijakan. Bagaimana Pak Jamil? Ya, menurut saya pihak pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan harus melakukan inventarisasi dan klasifikasi. Oke, Selama ini kan hanya inventarisasi tetapi tidak ada klasifikasi. Maksud saya klasifikasi begini, itu mana milik perorangan, mana milik pemerintah daerah, mana milik pemerintah pusat. Karena terus terang di Donggala ini ada bangunan yang namanya Adu Maniaga, itu milik BUMN, berarti milik pemerintah pusat. Ada kantor atau rumah dinas Pelni, berarti milik pemerintah pusat. Yang jadi persoalan itu statusnya tidak ada kejelasan, malah kadang itu saling mengklaim. Seperti Pelni itu sampai hari ini itu pemerintah daerah pernah mengklaim bahwa itu milik pemerintah daerah, tetapi Pelni cabang Palu itu juga mengakui bahwa itu miliknya. Ini harus dituntaskan supaya bangunan yang ada yang milik Pelni itu, supaya bagaimana statusnya bisa ditetapkan sebagai cagar budaya tanpa ada sengketa. Itu yang satu. Yang kedua, milik pribadi, ada usul saya kepada pemerintah, milik pribadi ini perlu ada yang namanya negosiasi, walaupun milik pribadi tetapi bagaimana dilakukan penataan bahwa yang bersangkutan tetap berada di tempat itu, tetapi dalam hal ini pembiayaan pemeliharaan ada di pemerintah. Itu berarti itu tadi milik pemerintah pusat, daerah sudah. Nah, yang ketiga itu adalah milik pemerintah daerah, termasuk yang namanya toko Teng Hing yang menjadi sekretariat Donggala Heritage itu, yang komunitas yang komunitas Donggala oleh Pak Jamrin, Heritage itu kan juga milik pemerintah daerah. Kami juga sudah melakukan pengajuan untuk revitalisasi, tetapi sepertinya belum menjadi skala prioritas. Begitu juga beberapa bangunan. Jadi di kota ini banyak sekali bangunan-bangunan tua bernilai sejarah milik pemerintah daerah, tetapi belum pernah dilakukan namanya revitalisasi. Termasuk bangunan-bangunan milik pemerintah Hindia Belanda yang menjadi aset
pemerintah Kabupaten Donggala dari hasil nasionalisasi juga belum begitu mendapat perhatian. Tadi Pak Jamrin mengatakan ada komunitas Donggala Heritage. Bisa promosikan sedikit tentang keberadaan komunitas Donggala Heritage sehingga nanti teman-teman yang menyimak podcast kita, YouTube kita itu tahu sesungguhnya sudah ada yang mulai bergerak di luar pemerintah. Iya. Dan itu adalah komunitas. Silakan. Iya, perlu saya sampaikan kepada para sahabat di mana saja berada bahwa Donggala Komunitas Heritage ini kami bentuk secara akte notaris dan Tuhan itu tahun 2006 itu punya akte. Nah, salah satu yang kami pernah, bukan salah satu ya, ada beberapa kegiatan yang kami lakukan itu salah satunya itu adalah Festival To Donggalai, sebuah event kebudayaan yang melibatkan beberapa komunitas yang ada di kota Donggala. Itu yang semua perilaku gaya hidup tempo dulu itu kami tampilkan seperti fashion show tempo dulu gaya, termasuk kuliner yang hampir punah yang tidak lagi dijual sama ini. Nah, melalui festival itu kami munculkan kembali dan pelaksanaan itu berada di kawasan Kota Tua itu dan sangat mendapat respon dari berbagai pihak, termasuk pengunjung dari Kota Palu itu berdatangan. Yang kedua, kami pernah melaksanakan yang namanya Cinema Festival Donggala. Bukan soal filmnya yang kami festivalkan tetapi perayaan bioskop. Dalam hal ini yang kami tampilkan waktu itu adalah film hasil revitalisasi seperti Tiga Darah. Kan sudah melalui Kemendikbud itu kami tampilkan kembali. Termasuk film-film yang lagi box office di Donggala pada zamannya itu kami tampilkan dan ternyata orang-orang tua itu kembali bernostalgia dan cukup meriah karena selain festival sinema kami tampilkan itu juga melakukan yang namanya pameran foto tua tempo dulu dan sangat seperti mengungkit kembali memori bahwa apa yang orang tua lakukan dan bagaimana kejayaan Donggala masa lalu dan kini ternyata Donggala jauh lebih hebat di puluhan bahkan ratusan tahun lalu ketimbang hari ini. Itu dilihat dari berbagai aktivitas perekonomian, kebudayaan. Karena dulu pada zaman Hindia Belanda perlu saya sampaikan bahwa yang namanya kelompok sandiwara yang dikatakan sekarang teater teater. Kelompok sandiwara terbesar di Indonesia pada zaman Hindia Belanda itu kan namanya Dardanella. Itu dari Sidoarjo dan Surabaya. Salah satu bintangnya itu namanya Dewija. Dewija ini bintang yang menikah dengan Pedro, seorang tokoh teater dari Rusia. Salah satu kota yang dikunjungi oleh Pedro dan Dewija itu adalah Donggala yang namanya Dardanella. Kenapa Donggala menjadi daerah kunjungan pada itu? Karena Donggala secara nasional waktu itu sama Hindia Belanda itu dikenal memiliki gedung teater karena untuk pertunjukan teater kan di gedung. Ini menurut saya ini menjadi salah satu bukti bahwa Donggala pada zaman itu sudah kota yang diperhitungkan sebagai kota budaya yang sangat komersil kalau ini. Nah, ternyata yang dengan kedatangannya Dardanella ini itulah yang menjadi cikal bakal anak-anak muda pada tahun 30-an sampai 40-an 50-an itu membentuk yang namanya komunitas teater sandiwara di Donggala. Sehingga di Donggala era-era beberapa tahun lalu itu sangat familiar istilah pas sandiwarai, artinya hanya main drama. Sehingga kalau ada orang yang main-main di dalaman itu dikatakan sandiwara. Itu diadopsi dari sandiwara Dardanella. Itu yang menarik. Iya, luar biasa ya. Jadi nanti kalau ada upaya untuk merevitalisasi Kota Tua, kami menyarankan sebaiknya harus datang ke Donggala Heritage, temui Pak Jamrin ya. Karena beliau yang sudah memulai dan tahu banyak hal tentang Kota Donggala. Dan untuk informasi, podcast kita, YouTube kita ini selain disponsori oleh SMK 2 Banawa di bawah pimpinannya Ibu Risma sebagai kepala sekolah, kemudian juga disponsori oleh komunitas Donggala Heritage di bawah pimpinan Pak Jamrin, dan juga disponsori oleh Asosiasi Guru Sejarah Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah di bawah pimpinan Ibu Asrida. Jadi sebetulnya ada berbagai hal yang bisa ditemui dalam hal memajukan Donggala. Bisa temui Pak Jamrin, bisa temui Bu Risma,
bisa temui Bu Asrida, karena akhirnya antara komunitas dengan pendidikan itu memiliki talian erat, Iya. dan akhirnya pemerintah yang harus mengambil intervensi, Iya, betul. karena anggaran itu adanya di pemerintah, baik Pemerintah. pusat ataupun daerah. Ya, perlu saya tambahkan ya, jadi kami di Donggala itu ada beberapa orang, posisi saya sebagai sekretaris, ketua kami itu namanya Sulkifli Bagesa, termasuk Johar Asar itu salah satu pendiri dan pengurus, dan ada banyak teman. Dan di gedung Donggala itu ada beberapa sanggar seni, Oh, itu menjadi supporting seperti sanggar seni hitam putih, sanggar seni Tobanapa. Itu ada, artinya kami berkolaborasi di gedung itu. ya, luar biasa itu tadi obrolan kita ya dengan Pak Jamrin. Dari awal kita bicara tentang konteks Donggala secara lokalitas, kemudian konteks Donggala secara global dalam konteks pengaruh bangsa-bangsa asing, dan juga bagaimana Donggala itu memiliki jejak-jejak yang sangat unik, mulai dari bioskop, kemudian rumah residen, dan juga Cina Donggala Cina Donggala, yang Arab memiliki identitas khas, apa namanya, anak Donggala, Arab Donggala. Arab Donggala. Itu familiar sebutannya itu. Arab Donggala, termasuk makanan khas ya, kaledo. Nah, dan harapannya obrolan ini bisa menjadi sarana edukasi, sarana inspirasi bagi semua, bahwasanya sejarah itu bersifat universal. Pemajuan kebudayaan merupakan salah satu hal strategis yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam hal menjaga eksistensi bangsa, eksistensi masyarakat, termasuk negara yang kita cintai ini. Dan tentu di sini ada para guru, ada para kepala sekolah, ada para pegiat komunitas. Kita berharap generasi muda juga bisa masuk, tersosialisasikan, sehingga kecintaan terhadap masa lalu bukan hanya di kalangan orang-orang tua, tapi di kalangan anak-anak muda, karena mereka adalah pewaris peradaban. Demikian obrolan kita bersama Pak Jamrin. Pak Jamrin, saya doakan semoga selalu sehat. Amin. Dan nanti segala cita-citanya, mimpi-mimpinya bisa direalisasikan, terutama terkait revitalisasi kota tua. Revitalisasi kota tua. Kita butuh para pejuang-pejuang dari daerah yang secara ikhlas, konsisten, tanpa pamrih, dengan idealismenya terus menghidupkan kebudayaan, menjaga warisan masa lalu. Karena memang pada akhirnya yang kita lakukan bukan hanya untuk hari ini, tapi untuk hari depan, sehingga generasi penerus bisa melihat bagaimana identitas sebuah bangsa, sebuah masyarakat dibangun. Dan pintu masuk untuk mengetahui sebuah identitas adalah melalui sejarah, melalui kebudayaan. Semoga nanti kehidupan masyarakat Donggala lebih baik, benda-benda peninggalannya bisa dibangun, direvitalisasi, sehingga kita datang lagi ke kota Donggala akan ada kemajuan yang sangat besar yang sudah terjadi. Dan Pak Jamrin, kemudian teman-teman sekalian, semoga bisa mendapatkan apresiasi dari pemerintah, karena apresiasi itu adalah wujud keberpihakan. Kita tidak melihat penghargaannya, hadiahnya, bukan, tapi bentuk pengakuan, bentuk keberpihakan pemerintah terhadap apa yang sudah kita kerjakan. Dan kami dari Asosiasi Guru Sejarah Indonesia akan terus mendorong agar sesuatu yang sudah bergerak di tingkat lokal itu bisa dikenal di kancah nasional, bahkan global. Karena ini podcast, kemudian YouTube kita buat agar pikiran-pikiran Pak Jamrin bisa terdokumentasikan dan juga tersosialisasikan. Nanti bisa dilihat di channel YouTube-nya SMK 2 Banawa, channel YouTube-nya Asosiasi Guru Sejarah Indonesia, channel YouTube-nya Sumardian Syapardana Kusuma, dan mungkin jika ada channel YouTube dari Donggala Heritage atau Pak Jamrin pribadi, kita bisa melihat dialog percakapan pemikiran terkait dengan sejarah dan kebudayaan khususnya di kota Donggala. Terima kasih Pak Jamrin, teman-teman sekalian, semoga Allah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendidik, mencerahkan, dan mengangkat indeks kecerdasan bangsa. Dari kota Donggala kami ucapkan terima kasih.